Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali nih di pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang nahwu shorof. Nah, tema sendiri untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang al-hayatu fil usrati. Ayo, anak-anak ada yang tahu apa artinya? Iya, betul sekali. Artinya adalah kehidupan di dalam keluarga. Nah, di sini ada pemaparan salah satu qiraah nih, ada teks bacaan. Jadi, menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam suatu keluarga. Nah, seperti contohnya nih, ada aku mau minan naumi mubakiran. Nah, untuk fokus pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang nahwu shorof. Nah, tentunya kita akan membahas tentang al-jumlah ismiyah wal fi'liyah. Jadi, kalimah-kalimah yang diawali dengan kalimah isim dan juga contoh kalimat yang diawali dengan kalimah fi'il. Nah, apa aja nih? Cekidot. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, anak-anak pasti tahu ya contoh tasrif begini. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nah, itu adalah suatu wazan atau yang dijadikan patokan dalam penyusunan sebuah kata. Jadi gini anak-anak, perbedaan dari pembelajaran nahwu dan shorof itu adalah, kalau nahwu itu dia belajar untuk melihat tanda-tanda dari akhir suatu kalimat. Sedangkan tasrif itu mempelajari tentang pembentukan kata. Nah, seperti gini nih, adik-adik, anak-anak itu punya kalimat yadhabu. Nah, yadhabu itu awalnya dari apa sih? Nah, yaitu dari dahaba, yadhabu, dahaban. Nah, itulah yang namanya dinamakan dengan ilmu shorof. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya kita akan terfokus kepada materi selanjutnya yaitu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama nih, kita belajar tentang al-jumlah al-ismiyah. Jadi, apa sih formula atau rumus dari pembentukan jumlah ismiyah itu? Yaitu ada mubtada. Nah, mubtada itu bisa berisi dengan domir mufrad dan ataupun mutanna dan diikuti dengan khobar yang berupa fiil mudhari. Nah, untuk menyingkat waktu dan juga untuk bisa langsung paham, kita lihat langsung di contohnya ya. Nah, yang pertama itu ada kalimat yang bersifat mudzakkar. Mudzakkar itu berarti laki-laki, diperuntukkan oleh seorang laki-laki. Nah, sedangkan muannas itu berdhamir perempuan. Nah, seperti contohnya yang mudzakkar di sini ada mubtada. Jadi mubtada untuk pembentukan jumlah ismiyah itu dia terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mubtadanya dia bisa berupa domir atau isim, berupa isim atau kata benda. Bisa jadi seperti alkitabu, jadidun. Nah, alkitabu dia itu juga termasuk kalimah isim. Jadi tidak hanya dia itu berupa domir. Tapi untuk fokus pembelajaran ini ada contoh yaitu yang berupa domir. Nah, contoh yang pertama ada huwa yadhabu ilal madrasah. Nah, dia laki-laki satu pergi ke madrasah. Nah, berbeda dengan ketika dimasuki domir huma. Huma itu adalah dua laki-laki. Kalau huma berarti menjadi huma yadhabani ilal madrasah. Nah, seperti itu. Kalau anta tajtahidu fi a'malika. Antuma tajtahidani fi a'malikuma. Ana usyahidu tilviziyun. Nah, jadi ini adalah formula. Jadi ketika ada huwa berarti ya, yadhabu, huma, yadhabani ditambah dengan zaidah bi alif dan nun. Yadhabani. Kalau anta tajtahidu, tusyahidu gitu. Kalau antuma tajtahidani. Jadi sama seperti anta, cuma dia itu ada tambahan waw, alif dan nunnya. Nah, itu adalah contoh yang mudzakkar. Kalau yang muannas seperti apa? Jadi mubtada'nya itu sama saja, bisa berupa isim dhamir, bisa berupa isim kata benda dan lain sebagainya. Seperti contohnya al-madrasatu
wasi'atun gitu. Itu juga termasuk jumlah ismiyah. Nah, seperti contohnya di sini hiya tadhabu ilal madrasah. Huma tadhabani ilal madrasah. Anti tajtahidina fi a'maliki. Antuma tajtahidani fi a'malikuma. Ana usyahidu televisiun. Jadi untuk antuma dan ana ini ketika dia dimasuki mudzakkar maupun muannas, dia tetap. Jadi susunannya tetap. Ini adalah contoh dari jumlah ismiyah. Jadi sekali lagi, jumlah ismiyah adalah kalimah yang diawali dengan kalimah isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, untuk khobarnya dia baik dia itu secara mudzakkar muannasnya, kemudian dari dia itu mufrad atau jamaknya, dia mengikuti sesuai dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad, berarti khobarnya juga mufrad, begitupun sebaliknya. Nah, ini adalah pengertian dari jumlah ismiyah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang al-jumlatul fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Yaitu al-jumlah allati tubda'u bil fi'li. Yaitu jumlah atau kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il. Ketika kita tadi jumlah ismiyah itu tubda'u bil ismi, diawali dengan isim, tetapi jumlah fi'liyah ini adalah kalimah yang diawali dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu apa sih? Ayo anak-anak, ada yang tahu nih kalimat fi'il itu apa? Apa? Iya, benar sekali. Kalimat fi'il adalah kalimat kata kerja. Jadi suatu yang mengidentifikasikan sebuah pekerjaan. Seperti contohnya menyapu, membaca, kemudian menulis. Nah, itu adalah suatu al-fi'li atau kata kerja. Nah, di sini Ibu contohkan daraba Zaidun Amran. Nah, sebelum Ibu jelaskan nih, kira-kira yang fi'il itu yang mana? Iya, betul sekali. Yang kalimat fi'il itu adalah doroba. Doroba itu artinya apa sih? Memukul. Doroba Zaidun Amron. Nah, Zaidunnya itu dia menjadi fa'il. Jadi setiap dalam kalimat jumlah fi'liyah, dia itu pasti ada fi'il dan fa'il. Kalau fi'il dia itu mengidentifikasikan kata kerja, kalau fa'il pelakunya. Jadi siapa? Itu. Siapa yang memukul gitu kan? Doroba Zaidun Amron. Berarti Zaid telah memukul Amr gitu. Jadi di situ pasti diikuti dengan kalimat fi'il dan fa'il. Begitu adalah penjelasan dari jumlah fi'liyah. Nah, untuk jumlah fi'liyah sendiri dia itu juga rofa ya. Jadi fa'il itu pasti dibaca rofa. Berarti daraba Zaidun, tidak boleh daraba Zaidan gitu enggak. Daraba Zaidun Amron. Sedangkan Amron ini dia itu menjadi maf'ulun bih atau yang dikenai objek atau yang dikenai pukulan tadi. Siapa yang dipukul oleh Zaid begitu? Yaitu Amr gitu. Nah, begitulah penjelasan dari kaidah tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, selanjutnya untuk mengetes pemahaman kalian, jadi Ibu ini ada tadrib al-awal yaitu kul sahih sah awil khata wa sahih al khata. Jadi ada 5 kalimat. Jadi ini bisa disebut dia sahih atau khata. Kalau sudah sahih berarti tidak dibenarkan lagi. Tapi apabila kalimat ini khata, berarti ada tashihul khata yang benar seperti apa ditulis di sebelahnya. Nah, ini jadi untuk PR kalian semua nggih, untuk mengetes pemahaman kalian. Nah, untuk itu Ibu contohkan ya di nomor 1. Nanti untuk nomor 2, 3, 4, 5-nya bisa dikerjakan di buku tulis dan insya Allah minggu depan kita akan bahas bareng-bareng gitu. Nah, yang pertama ada atawadda'u tsumma usolli as-subha. Saya sedang berwudu, kemudian saya sholat subuh. Apa itu benar? Iya, jadi gini, atawadda'u tsumma usolli as-subha. Itu benar. Kemudian nah, jadi ini sebenarnya sesuai dengan kalimat yang ada di bacaan tadi, yang di qiraah tadi. Nah, jadi sesuai ini. Adhabu ilal hammam wa atawadda tsumma usolli al-fajr fil masjid jama'atan. Nah, itu kan ada waktu tsumma usolli al-fajr. Al-fajr itu maksudnya sholat subuh. Jadi sama ajanya. Berarti yang nomor 1 itu adalah sahih. Jadi ini pekerjaannya ini disesuaikan dengan bacaan yang ada di qiraah tadi. Nah, tapi kita juga belajar nih,
Kalau atawaddau tsumma usolli as-subha, dia itu merupakan jumlah fi'liyah karena apa? Dia diawali dengan kalimat fi'il. Berbeda seperti semisal eh, Ahmad yatawaddau tsumma yusolli as-subha. Nah, Ahmad yatawaddau di situ. Itu berupa kalimat isim karena dia terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya apa? Yaitu Ahmad, dan yatawaddau itu menjadi khobarnya atau penjelasan dari mubtadanya. Begitu ya. Kalau ini adalah contoh dari kalimat fi'liyah. Nah, demikian ini penjelasan sedikit dari Ibu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan tentunya dengan materi yang lainnya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tadrib al-awalnya di buku tulisnya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Syukran ala idimamikum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.